Selamat pagi, siang, atau malam Ibu Keisha. Selamat datang kepada video UAS kami hari ini. Kami dari Fakultas Hukum kelas A angkatan 2023 dengan diri saya sendiri, Catherine, ada juga rekan-rekan saya, Danishel, Kathleen, Maria, Quincy, dan juga Marvino. Hari ini topik yang akan kita bawa adalah Imago Dei. Dengan hari yang sangat cerah ini, kami akan menceritakan apa itu Imago Dei dalam bagian substansional, relasional, dan juga fungsional. Semoga Ibu Keisha dapat melihat kita dengan baik. Terima kasih. Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai bagian substansial dengan apa sih itu Imago Dei. Nah, Imago Dei itu adalah manusia disebut sebagai gambar Allah karena sesuatu yang ada dalam manusia itu sendiri secara natural. Pandangan ini memiliki banyak varian, di mana salah satunya yaitu Iranus. Iranus menyatakan bahwa kata gambar dan rupa memiliki dua pengertian yang berbeda, di mana kata gambar berada pada diri manusia terletak pada rasio dan kehendaknya, namun rupa terletak pada kerohanian manusia itu tersendiri. Berbeda dengan Iranus, ada juga tokoh John Calvin. John Calvin menyatakan bahwa dua kata itu harusnya tidak dipisahkan. Mereka harusnya mencakupi pengertian yang lebih luas daripada rasio dan kehendakan itu tersendiri. Namun, menurut Iranus, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah hilang dari wujud manusia itu sendiri. Namun, berbeda dengan Iranus, John Calvin menyatakan bahwa jika manusia berdosa, gambar dan rupa Allah tidaklah hilang, namun hanya rusak. Maka dari itu, adalah bagian substansial kita yang lainnya. Kamu adalah karya seni terindah yang pernah diciptakannya. Kamu adalah sebuah mahakarya yang merefleksikan keindahan Sang Pencipta. Namun sayangnya dosa yang telah mengaburkan keindahan aslimu. Pernahkah kamu merasa tidak layak, terbebani oleh kesalahan masa lalu? Seperti apa yang sudah diungkapkan sebelumnya, bahwa pandangan substansial setelah kejatuhan dosa itu mulai menodai keindahan aslimu. Janganlah putus asa. Kedatangan Kristus membawa harapan baru. Ia datang untuk membersihkan segala noda dosa dan memulihkan keindahan aslimu. Melalui pengorbanannya di kayu salib, kamu telah dibebaskan dari belenggu dosa. Kamu adalah ciptaan baru dalam Kristus. Imago Dei di dalam dirimu sedang dipulihkan. Potensi-potensi luar biasa yang terpendam mulai terungkap. Biarkan kasihnya mengubah hidupmu dan selalu menyertaimu. Kamu tidak sendirian di dalam perjalanan ini. Roh Kudus akan selalu menyertaimu, memberdayakanmu untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang sejati. Teman-teman, pernahkah kita menyadari betapa luar biasanya diri kita? Kita adalah gambar Allah, tapi tahukah kalian bahwa gambar Allah bukan hanya tentang siapa kita secara natur, tapi juga bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Sebagai manusia, kita diciptakan dengan keunikan yang luar biasa, yaitu relasi. Kita punya hubungan yang istimewa dengan Sang Pencipta, yang dimana relasi kita ini tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Hanya manusia yang diberi kemampuan untuk berbicara, mendengar, dan merasakan kehadiran Allah secara personal. Inilah inti dari gambar Allah dalam diri kita. Relasi yang hidup dengan Tuhan. Ketika kita memahami hal ini, kita tidak hanya akan melihat diri kita sebagai ciptaan, tetapi juga sebagai pribadi yang dipanggil untuk mencerminkan kasih Allah, keadilan, dan kebenaran dalam hubungan kita dengan Dia dan sesama. Jadi, mari kita hayati identitas ini dan jadikan relasi kita dengan Allah sebagai pusat kehidupan, sebab di sanalah kita menemukan makna sejati dari keberadaan kita. Sebagai gambar Allah, kita juga diciptakan untuk mencintai, untuk berhubungan, dan untuk membawa terangnya ke dunia. Konsep Aku di Kau ini menjelaskan tentang relasi yang dekat dan personal, baik dengan Tuhan ataupun dengan sesama. Di sini kita diajak untuk benar-benar hadir dan terhubung secara mendalam. Ini berkaitan dengan Imago Dei, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan hal ini tercermin juga dalam cara kita membangun hubungan. Namun, karena dosa, seringkali kita justru menutup diri, entah karena rasa takut ataupun karena ego. Kita cenderung menjauh baik dari Tuhan maupun dari orang-orang yang benar-benar sayang dengan kita. Padahal, relasi yang jujur dan otentik itulah yang membangun hidup kita yang lebih bermakna lagi. Maka dari itu, mulailah untuk lebih terbuka dan hadir sepenuhnya dalam setiap hubungan yang ada. Perintah yang
merupakan perintah yang penting untuk dicermati oleh manusia dalam rangka memahami bahwa manusia adalah segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu, hal ini hanya bisa berjalan dengan lancar apabila fungsi yang diberikan oleh Allah dilakukan dengan baik. Allah memberikan perintah ketika Allah menciptakan manusia, namun kita juga harus melihat bahwa hal ini bisa mengindikasikan hal yang berbeda. Ketika manusia menjalankan fungsinya, barulah manusia bisa dibilang secara gambar mirip dengan Allah. Hai guys, nah tadi kan sudah dijelasin tentang substansional dan relasional. Nah sekarang aku menjelaskan tentang fungsional. Nah untuk menerapkan fungsi ini, kita memerlukan adanya perpaduan dari substansional dan relasional. Nah ini merupakan antropologi dari Imago Dei. Nah antropologi Imago Dei ini merupakan gambaran dari Allah. Dan seperti yang kita ketahui, manusia telah jatuh dalam dosa dan tidak bisa kembali seperti serupa dengan gambar Allah. Namun, bagaimana caranya kita dapat serupa dengan Allah walaupun kita sudah jatuh dalam dosa? Caranya itu adalah dengan mengerti substansional dan memiliki relasi dengan Allah. Dengan memiliki relasi dengan Allah, maka kita dapat mendekatkan diri dengan Allah dan bisa menjadi satu langkah lebih depan untuk menjadi dekat dan serupa dengan Allah. Nah, setelah melihat begitu banyak penjelasan dari teman-teman kita, apa menurut Ibu Kesha dengan video kita hari ini? Semoga dengan video ini dapat menjadi satu hal yang sangat informasional dan juga dapat membuka mata dengan apa itu Imago Dei. Terima kasih Ibu Kesha dan semoga dapat nilai yang bagus. Terima kasih.